Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ekonomi syariah, dimanapun Anda berada. Nama saya Misbahuddin, mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, UIN Syekh Nurjadid Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang potensi atau tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah dengan narasumber kita yang insya Allah akan kita perkenalkan pada sesi berikutnya. Oke, baik. Ngobrol santai dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah founder sebuah koperasi syariah di lokasi di Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Mutiara, di mana koperasi ini bernama PMT El Arbah. Baik, kita tidak akan berbincang terlalu lama. Kita akan membahas tentang atau tema kali ini berkaitan dengan ekonomi syariah, menggali potensi ekonomi syariah di Kota Kuningan. Tema yang lebih spesifik adalah bagaimana tanggung jawab sosial bisnis syariah terutama BMT dalam prakteknya. Baik, kita perkenalkan dulu pada beliau. Beliau bernama, kita kenal sebagai Ustadz Abu Rizal, tapi mungkin lengkapnya adalah Apoteker Rahman Priyadi SPAM ME ya. Terus ya. Tapi biasa disapa Ustadz Abu Rizal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita akan membahas atau berbincang santai, bertanya-tanya seputar BMT Ustadz. Kali ini tadi temanya adalah tanggung jawab sosial BMT di Kuningan terutama. Nah, seperti apa bentuk atau sumber dari dana sosial dari BMT ini, kemudian program unggulannya apa? Ini yang pertama. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah BMT El Arbah berdiri dari tahun 2014. Ya, kita namanya Baitul Mal wa Tamil itu mempunyai dua pilar ya. Baik itu pilar ya sosial, ekonomi sosial, dan pilar tijarah ya atau tambil perniagaan. Jadi BMT ini bukan sekedar menjalankan program atau proyek-proyek bisnisnya, namun juga memperhatikan unsur-unsur sosial. Di antara program sosial yang kami terapkan adalah yang pertama, bahwa setiap anggota itu ada infak Qardul Hasan. Sehingga dana sosial ini nanti akan diberikan, ya dimanfaatkan kepada para anggotanya yang membutuhkan dalam hal kebutuhan pinjaman yang sifatnya daruriyah. Ya, pinjaman ini istimewa ya, tentunya memang terkhusus buat dalam keadaan kebutuhan yang mendesak, dan ini pinjaman mengandung kebaikan. Jadi tidak ada unsur riba ya, unsur tambahan ataupun denda. Yang penting kita berikan pinjaman 1 juta, dikembalikan 1 juta. Jadi syaratnya mudah sebenarnya. Syarat yang pertama adalah menjadi anggota, syarat yang kedua harus mengembalikan dengan cara diangsur. Karena kalau tidak mengembalikan, nanti ketika ada anggota lain yang membutuhkan akan tidak kebagian kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah program sosial kesehatan. Alhamdulillah BMT El Arbah sudah mendirikan ya dari tahun 2016 itu mendirikan rumah sehat El Arbah,
Di sana ada praktek dokter umum, ya. Di sana juga ada apotek, dan kita setiap hari ya melayani pasien duafa. Ya, untuk kaum muslimin, bahkan non muslim juga boleh berobat gratis untuk duafa. Dan melayani khitan juga, khitan gratis bagi yang tidak mampu, ya, bagi santri-santri, mu'alaf, ya, marbot, kemudian juga ada pemeriksaan USG. Alhamdulillah ini dananya bersumber dari dana patungan, wakaf tunai. Ya, anggota-anggota, teman-teman kita, patungan dalam bentuk wakaf tunai, kemudian diberikan menjadi aset produktif, yaitu apotek dan klinik, ya, praktek dokter. Dan alhamdulillah kita juga melayani pasien umum sehingga menjadi subsidi tambahan untuk ke biaya-biaya operasional dalam hal pelayanan kepada duafa. Kemudian program sosial yang lainnya juga kita ada baksos rutin tahunan, ya, baksos akbar, di mana di daerah tersebut ada anggota-anggota kita yang berdomisili di lingkungan sekitar, dan kita ada baksos yaitu dalam bentuk kesehatan, pelayanan, khitan, ya, kemudian pembagian sembako dan lain sebagainya. Itu keliling di daerah-daerah, ya, seluruh wilayah Kuningan. Kemudian kegiatan sosial yang lainnya adalah kita bermitra dengan komunitas-komunitas, ya, kemudian dengan organisasi yang lain seperti pelayanan kacamata gratis, ya kan. Alhamdulillah banyak support, ya, dari teman-teman anggota yang lainnya. Intinya kita bukan hanya membangun ekonomi dengan berbisnis mencari keuntungan material semata, tapi juga harus berbasis sosial sehingga memberikan banyak manfaat buat anggota dan masyarakat yang luas. Terima kasih. Keselamatan masyarakat, ya. Masyarakat. Nanti sumbernya dari tadi ada infak, wakaf, dan patungan-patungan masyarakat, ya. Betul. Kemudian mekanismenya nih, Ustaz, mekanisme dalam tadi penyalurannya itu menyertakan teman-teman karyawan atau mungkin masyarakat. Ya, untuk penyalurannya kalau koordinasi memang nanti ada verifikasi, ya, untuk anggota dan yang memang betul membutuhkan. Kemudian kalau untuk di rumah sehat, kita sudah caranya dengan menerbitkan kartu sehat buat anggota dan masyarakat. Nanti didaftarkan dulu gitu kan di rumah sehat, di input datanya. Nanti ada kategori santri, ada kategori duafa, ada kategori pengajar Quran, ada kategori mu'alaf, ya, free semua. Gitu. Nah, Ustaz, ini bermanfaat banget bagi masyarakat berarti, ya. Cuman ada nggak peran pemerintah atau laporan kita ke pemerintah tentang daerah atau mungkin juga instansi yang lain terkait dengan program ini, Ustaz? Ya, kalau untuk pemerintah kita dalam hal ini kan berkoordinasi saja, ya, berkoordinasi baik itu dalam perizinan untuk klinik rumah sehatnya, kemudian dalam baksos juga dengan pemerintah, ya. Artinya selama ini pemerintah itu ya sebagai naungan hukum lah kita berminta, termasuk BMT sendiri kan selalu memperbaharui izin, ya, secara legalnya gitu kan. Adapun masalah bantuan pemerintah kita lebih kepada kemandirian, ya, bahwa lembaga kita ini BMTT lebih mengusung kemandirian, artinya apa? Bersumber dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi kita tidak bersandar kepada bantuan-bantuan pemerintah. Ya. Begitu. Nah, kalau berkaitan dengan dana sosial, misalnya infak tadi, kemudian wakaf, berarti kan pasti ada pelaporan itu, Ustaz. Ya. Akuntabilitas sama transparansinya seperti apa di BMT? Ya, untuk laporan itu kita memang setiap bulan itu ada audit internal, ya, ada rapat meeting of management, di situ ada pengawas-pengawas internal yang hadir. Kemudian juga kita ada laporan tahunan yang akan disampaikan di rapat anggota. Nah, setiap tahun di rapat anggota itu kita sampaikan semua laporan keuangan, baik itu laporan keuangan dalam bentuk simpanan anggota, kemudian juga modal penyertaannya, investasinya anggota, kemudian juga penyaluran dana sosial, berapa yang kita terima dan berapa banyak yang kita sudah salurkan. Begitu. Ada pelaporannya bentuknya ke media sosial atau mungkin ke? Oh, belum. Kalau laporan itu kita sifatnya internal anggota, adapun nanti ke pemerintah ke dinas
koperasi provinsi, koperasi. karena kita Oh, gitu lembaganya ya. di bawah dinas koperasi provinsi. Oh gitu ya. Itu sudah rutin kita laporkan. Baik, Ustaz, cukup panjang atau cukup sukses ya. Tapi mulai berapa tahun dari PMT Berarti sudah menggunakan 11 tahun. 11 tahun, Ya. tapi program ini dimulai sejak awal sudah ada. Alhamdulillah, kalau program-program Fardul Hasan dari mulai berdiri memang Sampai kita sekarang ini sudah ya. ada gerakan infak berjamaah. Namun untuk rumah sehat itu dimulai dari tahun 2016-2017. Nah, kami mungkin dari sisi optimalisasi segala macam atau mungkin apa keberlanjutannya, ini tantangannya yang saat ini dihadapi di masyarakat seperti apa? Yang Ya, BMT tantangannya tentang memang ini ya. gerakan wakaf, gerakan sosial ini ya belum semua kaum muslimin eh, punya semangat yang sama ke sana, sehingga perlu adanya edukasi ya dari berbagai elemen, baik itu ormas Islam, baik itu pemerintah ataupun komunitas-komunitas ya yang baik gitu kan, memberikan edukasi ya literasi kepada masyarakat bahwa gerakan-gerakan sosial ya, berbasis wakaf, infak gitu kan, ini akan berdampak luar biasa bagi masyarakat, termasuk juga untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Jadi ya memang kekuatan berjamaahnya harus terus ditingkatkan. Sebagaimana masjid, ya dia akan kuat bisa dilihat dari berapa banyak orang yang berjamaah di dalamnya. Ketika masjid itu besar, tapi yang berjamaah 1, 2, 3, apakah program masjidnya, kemakmuran masjid akan berjalan? Akan sulit. Jadi program bagus apapun, maka kekuatan berjamaah kaum muslimin itulah yang paling utama. Nah, BMT sendiri apa kerjasama dengan pihak lain nggak untuk sosialisasi atau mungkin edukasi atau internal aja sendiri? Ya, Masyarakat tentang ini kan perlu edukasi, literasi tadi ya. ada beberapa kerjasama dengan komunitas, misalnya seperti kampus UMKM, kemudian komunitas-komunitas UMKM lainnya, ya kemudian juga komunitas-komunitas yang anti riba, komunitas-komunitas yang punya visi yang sama, begitu. Seperti Darul Tauhid Peduli juga kita bermitra, harus bermitra sehingga visi itu akan mudah diwujudkan, akan mudah dicapai dengan kemitraan, sehingga tidak lagi zamannya kita itu ya apa namanya membesar-besarkan, mengagung-agungkan benderanya masing-masing. Wah, ini saya lebih baik, saya lebih baik. Jadi bersinergi ya. Tidak penting. Tapi yang lebih baik itu adalah bagaimana kebermanfaatan kita untuk umat, kebermanfaatan kita untuk masyarakat ya dengan bermitra, bersinergi, berpartner. Jadi kalau wadah atau nama suatu lembaga emang itu kan wasilah. Ya, wasilah. Maka tujuan utamanya kan visi kita ini tercapai untuk bermanfaatkan kepada masyarakat gitu. Jadi nggak mesti harus sendirian supaya kita ini dikenal lebih hebat. Tidak menarik gitu, seperti itu. Justru berkolaborasi itu yang hebat. Begitu. Jadi nggak merasa BMT sudah maju dari tahun 2014 ya. Merasa gue bisa nih, nggak harus ditunggu dari yang lain ya. Ternyata memang harus untuk mengembangkan ini ke masyarakat harus ada mitra dan sinergi dengan pihak lain ya, atau komunitas lain. Ustaz, mungkin cukup perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.